Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, Ronald, Kelvin, Dedi, share screen-nya. Sudah ada, Pak. Lagi loading. Ya udah, ayo langsung mulai. Ya, selamat sore semua. Perkenalkan kami kelompok Avenger. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah managing database instant. Perkenalkan dulu anggota Avengers yaitu Ronald Lee 8252 Kelvin 8252 15 dan saya sendiri di Chandra 8252 19. Sabar, saya record dulu. Lanjut. Kemudian next di ini ada materi inisialisasi parameter. Inisialisasi parameter adalah mengelola instant Oracle termasuk mengkonfigurasi parameter yang memengaruhi operasi dasar instant Oracle. Parameter ini disebut parameter inisialisasi instant. Oracle membaca parameter inisialisasi dari file saat startup. Inisialisasi parameter digunakan untuk menetapkan batas untuk seluruh database, menetapkan batas pengguna atau proses, menetapkan batasan pada database resource, mempengaruhi kinerja atau ini disebut dengan variabel parameter. Parameter variabel sangat menarik bagi administrator database karena parameter ini digunakan terutama untuk meningkatkan kinerja basis data. Next. Nah, ini ada parameter file. Parameter file adalah file yang berisi daftar parameter inisialisasi dan nilai untuk setiap parameter. Kita dapat menentukan parameter inisialisasi dalam file parameter yang mencerminkan instalasi khusus Anda. Biasanya lokasi parameter file di sebagian besar platform adalah $home/dbs. Kita dapat menggunakan salah satu jenis file parameter berikut untuk memulai instance. Next, server parameter file atau SP file, yaitu database dapat dibaca dan dituliskan. Kita dapat menggunakan alter system untuk mengganti parameter. Akan secara otomatis create DBCA ketika kita create GDB. Default nama SP filenya biasanya spfile.ora. Next. Kemudian ada text initialization parameter file atau p-file. Biasanya ini adalah text file yang berisi nilai parameter dalam pasangan nama atau nilai. Database-nya hanya dapat dibaca atau read. Kita harus mengedit secara manual dan restart instant untuk refresh parameter file. Jadi kita nggak bisa secara otomatis, harus secara manual dan perlu restart instant untuk merefresh parameter value-nya. Kemudian biasanya sampel filenya biasanya bertuliskan init.ora. Nah, kemudian saya akan menunjukkan di mana lokasi SP file dan P file-nya. Kita buka Oracle-nya dulu, kemudian pilih activity di sebelah atas, pilih file, kemudian di bawah ada order location, pilih komputer U01, folder app, Oracle, terus cari folder DBS. Nah, kita bisa lihat ada init oracle.ora dan spfile oracle.ora. Nah, itu file P file dan SP file-nya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Kelvin. Kelvin? Kelvin? Nggak bisa. Oke, saya aja yang lanjutin. Kegunaan inisialisasi parameter, yaitu mengoptimasi performance dari Oracle Database dengan adjust struktur memori, lalu mengatur lebar database wide, mengatur limit database, dan menspesifikasi nama file yang diperlukan database. Lalu, tipe inisialisasi parameter. Ada basic parameter, yang kebanyakan database-nya memiliki basic parameter ini agar Oracle dapat berjalan secara efisien. Ada 30 parameter. Sebagai contoh, saya memasukkan ada DBA block size, SGA_target, dan control files. Lalu ada advanced parameter.
Nah, advanced parameter itu meningkatkan performance Oracle database, dan parameter ini perlu keahlian khusus. Sebagai contohnya, ada db_cage_size. Lalu ada derive parameter, parameter yang diturunkan oleh parameter lain. Setelah itu ada operation system dependent parameter, atau contohnya db_block_size. Di sini saya ambil alih saja. Di sini kita langsung mulai saja, kita buka command line-nya. Kita masuk sebagai SQL Plus. Kemudian kalau sudah kita login sebagai sysdb, kita masukkan passwordnya. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah startup. Kita tunggu. Kalau sudah, kita langsung show connection name-nya. Nah, di sini show connection name-nya itu berguna untuk mengetahui di mana connection name kita berada. Di sini dijelaskan bahwa kalau kita berada di CDB $root. Kemudian kalau sudah ini, kita langsung show user-nya. Nah, di sini dijelaskan kalau user-nya adalah sys. Kalau sudah, kita langsung show parameter block-nya. Nah, di sini show parameter block-nya namanya db_block. Buffernya tipenya integer seperti yang tadi, ada db_block_size juga yang tipenya integer. Kalau sudah, kita langsung select name, value from $parameter, order by name. Nah, di sini select name value from $parameter itu gunanya untuk memilih nama value yang dari $parameter, kemudian kita uruskan berdasarkan nama. Di sini ada 476 row. Karena di sini terlalu panjang, jadi kita persingkat saja dengan call name format A15. Kemudian kita call value format A15. Kalau sudah, kita panggil lagi select name value from $parameter, order by name. Sudah, di sini jadi lebih singkat. Kalau select name value is modifiable, is modifiable, is pdb modifiable, from $parameter, where name, NLS_date_format. Di sini kita jalankan. Nah, di sini nama NLS date-nya format, value-nya masih kosong, dan kemudian di sini ada is-nya true, is mode-nya false, is pdb-nya true. Kalau sudah, kita langsung coba saja select sysdate from dual. Nah, select sysdate from dual ini menampilkan tanggal hari ini dengan format tanggal, bulannya November, tahunnya 2021. Nah, kemudian kita ingin mengganti formatnya menggunakan alter session. Kita langsung saja alter session set NLS date format sama dengan dd strip mm strip yyyy. Kita jalankan. Kemudian ketika sessionnya alter, kita jalankan lagi select sysdate from dualnya. Nah, di sini sudah berubah ya formatnya menjadi tanggal 19 bulan 11 2021. Kalau sudah, kita alter session set NLS date formatnya lagi. Nah, di sini value-nya yang tadinya kosong sudah berisi jadi dd strip mm strip yyyy. Kalau sudah, kita select name, value, is modifiable, is modifiable, is pdb modifiable, from $parameter, where name, NLS date format. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Kita panggil lagi yang select name, value.
is modifiable from v dollar parameter. Biar mempersingkat waktu, saya copy saja ya. Ya, Di sini where-nya is modifiable sampai dengan true. sabar. Ada typo sepertinya. Oh ini. Nah, di sini di sini dijelaskan kalau yang telah is modifiable-nya yang true itu ada 194 row. Oke. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ronald. Untuk mengubah parameter, kita menggunakan alter session atau alter system yang tadi kita praktikan, yang diperhatikan Kevin. Kemudian kita dapat mengubah inisialisasi parameter yang terdiri dari session level change atau is modifiable, system level change atau is modifiable, PDB level change atau is PDB modifiable. Lalu kita bisa gunakan scope clause dengan alter system untuk memberitahu di mana kita harus mengubah sistem levelnya. Lalu di sini ada memori yang perubahannya terjadi di dalam memori, hanya dapat bertahan sampai database shutdown. Lalu ada SP file, perubahannya hanya terjadi di SP file. Ada both, perubahan terjadi di dalam memori dan server parameter file. Lalu ada differ, yang perubahannya hanya efektif pada sesi akan datang. Lalu saya akan menjelaskan tentang $$ parameter. $$ parameter itu menampilkan informasi tentang parameter inisialisasi yang saat ini berlaku untuk sesi tersebut. Nah, sesi baru mewarisi nilai parameter dari nilai seluruh instance yang ditampilkan oleh tampilan $$ system parameter. $$ parameter itu terdiri dari dua, yaitu $$ parameter dan $$ parameter 2. Nah, perbedaannya itu sebenarnya itu kurang lebih sama, tetapi di $$ parameter 2 itu value-nya dipersingkat daripada $$ parameter. Lalu selanjutnya di $$ system parameter, yaitu menampilkan informasi tentang parameter inisialisasi yang saat ini berlaku untuk instance. Sesi baru mewarisi nilai parameter dari nilai seluruh instance. $$ system parameter itu terdiri dari dua juga, yaitu $$ system underscore parameter dan $$ system underscore parameter 2. Perbedaannya pun sama, di sistem parameter 2 itu dia mempersingkat value-nya. Lalu lanjut ada default scope in alter statement. Jika file parameter server digunakan untuk memulai database, maka both-nya itu default. Lalu alter system set parameter sama dengan value itu sama saja seperti alter system set parameter value scope sama dengan both. Jika file parameter digunakan untuk memulai database, maka memori default sama seperti scope yang bisa dispesifikasi. Alter system set parameter sama dengan value itu sama saja seperti alter system set parameter sama dengan value scope memory. Lalu saya akan mencontohkan $$ parameter. Ini saya clear. Lalu di sini kita bisa select show name-nya dulu. Nah, di sini cdb root, lalu kita bisa select name open underscore mode from $$ pdbs. Nah, di sini PDB $seed-nya itu read only, sedangkan ORCL PDB1 dan PDB1-nya itu mounted. Nah, kalau dia mounted itu berarti dia masih close. Kita harus open dulu dengan cara alter applicable database open. Kita tunggu. Nah, lalu setelah di alter, kita select lagi. Nah, di sini dia sudah read-write, yang berarti dia sudah open. Nah, karena $$ parameter itu kan dia yang sedang digunakan di session-nya, maka saya akan tunjukkan. Name, value. Isi. Dua menit lagi itu. Berapa menit lagi, Pak? Oh, typo sepertinya. Langsung saya copy saja. Di sini kita select ini. Nah, di sini di $$ parameter 2 dia value-nya pendek. Sedangkan kalau di $$ parameter 1
Aduh, error. Sabar. Oh, nggak pakai 1, maaf, saya salah. Nah, di sini dia lebih panjang untuk value-nya. Lalu di sini saya akan menjelaskan default scope in alter statement. Nah, di sini value-nya 301. Kita bisa mengubah value-nya dengan cara alter system. Set open cursor. Kita mau ubah ke 300 misalnya. Sistem alter, lalu kita select lagi. Nah, di sini value-nya sudah 300. Lalu selain merubah dari sini, kita juga bisa mengubah lewat sini. Lewat files, other location, komputer, 01, app, Oracle, DBS. Lalu di SP file-nya ini kita bisa open with text editor. Nah, di sini open cursornya 300, kita mau ubah, kita bisa ubah lewat sini juga jadi 301. Oke, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Ronald, Kelvin, Dedi. Live Meet-nya juga gabung ke sana.